Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dialog ini bersama Mas Gun selaku pengamat politik. Ini kan Pak SBY selalu mengatasnamakan atau beralasan bahwa terpilihnya dia menjadi ketua umum Partai Demokrat ini karena alasan penyelamatan partai, begitu ya. Apa yang Anda lihat Mas Gun di balik ini semua? Ya, kalau saya melihat memang sejak Anas mundur itu ada proses prakondisi yang diciptakan oleh Pak SBY. Prakondisi itu meliputi dua hal. Satu, penguasaan basis struktur partai, DPD dan DPC. Kemudian yang kedua adalah mengatasi berbagai hubungan antagonistik di elit Partai Demokrat setelah Anas mundur. Dan itu sebetulnya sudah terjadi sejak 2010. Nah, persoalannya adalah penyelamatan semacam apa yang kemudian dilakukan oleh Pak SBY. Saya melihat lebih pada penyelamatan arus utama yang dikehendaki oleh Pak SBY. Itu sebetulnya. Sehingga saya kok melihat bahwa pada saat DPD dan DPC sebelum Kongres di Bali kemarin, itu sebetulnya proses prakondisi sudah jauh-jauh hari dilakukan secara intensif oleh Pak SBY. Berarti sebelumnya sebenarnya sudah ketahuan, ini akan mengerucut ke siapa? Ini yang disebut dengan Kongres luar biasa by design ya. Karena kalau kita lihat desainnya itu adalah tidak muncul letupan. Awalnya memang figur di luar SBY, tetapi 10 hari terakhir kan SBY sendiri mengakui ada dinamika di mana dimunculkan kesan kepada publik bahwa seolah-olah ada arus utama dari bawah, button up berarti kan, kepada elit Partai Demokrat untuk menginginkan Pak SBY kemudian menjadi ketua umum partai. Baik, tapi saya yakin ini adalah semua adalah setting yang kemudian dibuat sendiri oleh Pak SBY supaya kemudian KLB yang kemudian dilakukan kemarin di Bali itu tidak penuh letupan dan itu bisa didrive oleh Pak SBY sendiri untuk kepentingan jangka pendek, menengah, dan panjang tadi. Settingan ini apakah termasuk manuver SBY terhadap Marzuki Ali soal SMS itu? Saya melihat ini kan sesuatu yang sangat lumrah terjadi dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan dengan Pak Marzuki pun itu bagian dari satu rundown yang kemudian sudah disetting oleh SBY begitu. Proses-proses ini adalah proses settingan semua dan akhirnya kan kita bisa lihat Marzuki juga memang Pak Marzuki punya keinginan untuk menjadi ketua umum. Tetapi dia tidak akan pernah berani ketika berhadapan-hadapan dengan Pak SBY. Sehingga manuvernya itu tentu manuver yang terkontrol, sebetulnya manuver yang terkontrol oleh Pak SBY sendiri. Dan gongnya adalah di Kongres luar biasa kemarin, Kongres itu hanya menjadi dramaturgi politik. Dramaturginya itu apa? Yang saya lihat lebih pada memosisikan Pak SBY keluar sebagai pahlawan, penyelamat partai, dan dia diminati oleh arus bawah, sehingga kemudian konstruksi yang dijual kepada publik adalah terjadi demokratisasi apalagi internal. Setelah terpilih, SBY mengajukan syarat-syarat begitu. Mas Gun, jika memang Anda katakan bahwa apa yang dilakukan SBY ini adalah masih berbasis figur begitu ya, bukan mengandalkan kekuatan sistem, apakah itu artinya bahwa dengan terpilihnya SBY menjadi ketua umum Partai Demokrat, nantinya partai ini tidak akan semakin pulih begitu? Saya melihat memang proses SBY menjadi ketum ini sangat beresiko. Beresikonya bukan di internal, tetapi dalam stigma masyarakat luas atau yang disebut dengan public external. Efeknya ke pemilu 2014? Pemilu 2014, karena kalau secara internal bisa saja, misalnya sekalipun itu kubunya Anas, sekarang kan tiarap. Artinya secara psikopolitis dia nggak mungkin menentang Pak SBY karena apa? Punya kepentingan pragmatis, misalnya DCS. Kan banyak juga yang kubunya Anas mau maju lagi di legislatif. Lolos dulu dong DCS, ditandatangan dulu oleh Pak SBY, jangan sampai melawan sebelum screening DCS kan. Nanti setelah 9 April lewat, kemudian betul-betul menjadi daftar caleg tetap misalnya, bisa saja manuver-manuver itu kembali. Jadi Mas Gun, bisa tidak saya katakan bahwa sebenarnya kader-kader Partai Demokrat ini hasil KLB kemarin banyak yang tidak menyetujui, tapi karena ada kepentingan politik ya sudahlah setujuin saja begitu. Ini yang disebut dalam bahasa akademik sebagai batasan afiliatif. Jadi sementara mereka yang berada di luar mainstream Pak SBY pun menyesuaikan diri dengan figur utamanya, yaitu Pak SBY. Tetapi ini lain halnya pada saat DCS sudah lewat, pemilu sudah lewat, Pak Presiden SBY tidak lagi jadi presiden, ini faksi-faksi ini akan kembali hidup. Dan saya melihat bahwa titik krusialnya adalah sebetulnya pada Pak SBY sendiri. Saya yakin bahwa masyarakat, ini kan beberapa lembaga survei kan sudah melakukan survei, apakah Anda setuju, ditanya kepada publik nih, Pak SBY jadi ketum. Seperti risetnya LSN kan bilang 77% nggak setuju Pak SBY jadi ketum. Artinya ini kan memantik sebetulnya, memantik yang disebut dengan
apa yang disebut dengan disonansi kognitif. Baik, ini sebenarnya sebelum KLB dan setelah KLB pun ini masih bergejolak terus begitu ya, apalagi SBY sempat banyak pihak yang mengatakan tidak konsisten dengan ucapannya, apalagi memilih menteri begitu ya, menjadi ketua harian. Artinya menteri pun akhirnya bisa terpecah konsentrasinya. Baik, Mas Gun, karena waktu yang sangat terbatas ini, terima kasih banyak. Sebenarnya kita waktunya tidak cukup untuk membahas KLB Demokrat ini. Baik, Mas Gun, terima kasih banyak, dan pemirsa, kami akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Sindo at 3 Weekend.